Dini hari tadi, langit perbatasan Suriah Lebanon yang biasanya sunyi mendadak diguncang oleh serangan gabungan. Pasukan Suriah dengan dukungan kelompok bersenjata Lebanon melancarkan operasi militer yang cepat, presisi, dan mematikan. Target utama mereka bukanlah pangkalan militer atau gudang senjata, melainkan 3 sosok bayangan yang selama ini dikenal sebagai otak di balik operasi rahasia Israel, 3 Jenderal Mossad. Dalam waktu singkat, operasi itu mengubah bentangan lembah menjadi saksi bisu salah satu peristiwa paling dramatis dalam konflik regional. Informasi awal menyebutkan bahwa ketiga jenderal tersebut sedang memimpin operasi pengintaian lintas batas. Mereka berniat memetakan pergerakan militer Suriah dan Lebanon untuk mempersiapkan jalur infiltrasi baru. Namun, misi yang direncanakan penuh perhitungan itu justru berubah menjadi bumerang. Serangan mendadak yang terkoordinasi membuat mereka terperangkap dalam skenario yang tak pernah mereka perhitungkan. Bagi Israel, kehilangan 3 jenderal intelijen bukanlah sekadar kabar buruk. Itu adalah pukulan strategis yang merobek jantung reputasi Mossad. Selama ini, mereka dikenal sebagai arsitek operasi gelap di Timur Tengah, tokoh yang jarang tersorot kamera, namun selalu hadir di balik peristiwa besar, sabotase, penyusupan, hingga pembunuhan politik. Kini, ketiganya justru tercatat di daftar obituari, sebuah ironi pahit bagi lembaga intelijen yang kerap dianggap tak tersentuh. Sumber regional menyebutkan, operasi penyergapan ini bukanlah hasil kebetulan. Pasukan gabungan Suriah dan Lebanon telah lama mencurigai adanya infiltrasi intelijen Israel di desa-desa kecil perbatasan. Dengan sabar mereka memperketat patroli, menanam mata-mata lokal, dan menyusun jebakan. Seolah menunggu seekor singa yang terlalu percaya diri masuk ke kandang berjeruji, mereka menanti waktu paling tepat untuk menutup pintu perangkap. Perangkap itu akhirnya dipasang dengan rapi, jalur komunikasi Mossad disabotase, penembak jitu ditempatkan di titik-titik tersembunyi, dan jalur pelarian diam-diam ditutup rapat. Begitu tim pengintai Mossad memasuki lembah sempit yang tampak aman, segala ilusi hilang. Dentuman ledakan pertama menghantam kendaraan pengawal mereka, menjadi sinyal dimulainya operasi eksekusi. Dalam hitungan detik, lembah itu berubah menjadi neraka kecil. Tembakan senapan jarak jauh bersautan, mortir ringan meledak, dan pasukan darat bergerak menutup kepungan. Tim Mossad yang terbiasa beroperasi dalam bayangan, mendapati diri mereka kini berada dalam sorotan terang mortir dan peluru. Tidak ada ruang untuk bersembunyi, tidak ada jalan untuk mundur. Upaya meminta bantuan udara sempat dilakukan. Jaringan komunikasi terenkripsi mereka berusaha terhubung dengan jet tempur Israel yang berjaga di radius tertentu. Namun, sabotase jalur sinyal membuat koordinasi kacau. Pesan darurat terputus, membuat permintaan evakuasi hanya berakhir sebagai bisikan tak terdengar di frekuensi radio. 3 jenderal Mossad itu, yang terbiasa memimpin operasi dari balik layar, kini dipaksa menghadapi kenyataan brutal di garis depan. Mereka bukan lagi dalang, melainkan target. Ironisnya, operasi yang mereka rancang untuk menemukan kelemahan musuh justru memperlihatkan kelemahan mereka sendiri, kesombongan strategi. Serangan itu berlangsung singkat namun mematikan. Dalam beberapa menit, posisi 3 jenderal berhasil dilumpuhkan. Jenazah mereka ditinggalkan di lokasi, sementara anggota tim Mossad yang tersisa melarikan diri dalam kondisi porak-poranda. Lembah yang tadinya sunyi, kini dipenuhi bau mesiu dan kepulan asap hitam. Kematian 3 tokoh intelijen papan atas ini langsung menimbulkan kehebohan internasional. Di Israel, berita itu meledak seperti bom kedua. Publik yang selama ini dipupuk dengan keyakinan tentang superioritas Mossad mendadak disuguhi fakta pahit bahwa bahkan bayangan paling gelap pun bisa lenyap dalam sekejap. Pemerintah Israel segera menggelar rapat darurat. Perdana Menteri dan jajaran keamanan nasional dituntut memberikan jawaban, bagaimana mungkin tokoh setingkat jenderal bisa jatuh dalam perangkap musuh.
Pertanyaan itu menghantam reputasi sekaligus memicu tekanan politik di dalam negeri. Sebagai respons cepat, Israel mengerahkan 3 jet tempur ke langit perbatasan, namun tindakan itu lebih terlihat sebagai unjuk kekuatan simbolik ketimbang strategi matang. Seperti orang yang jatuh dari motor lalu buru-buru berdiri agar tak terlihat sakit, pengerahan jet hanya menutupi rasa malu, bukan menghapus luka. Langkah tersebut bukannya tanpa risiko. Radar Suriah berhasil mengunci pergerakan jet itu, sementara milisi Lebanon menyiagakan rudal anti-udara. Dunia pun menahan nafas, sebab sedikit saja ada peluru meleset, konflik bisa berubah menjadi perang terbuka. Untungnya, kedua pihak memilih menahan diri. Di medan propaganda, kemenangan ini segera dipeluk Suriah dan Lebanon. Media regional menyebutnya sebagai bukti bahwa dominasi intelijen Israel bisa dipatahkan. Di media sosial Arab, sindiran pahit bertebaran. Mossad, yang biasanya membunuh dalam senyap, kini justru terkubur dalam senyap. Analis internasional menilai, hilangnya 3 jenderal Mossad ibarat orkestra yang kehilangan dirijen. Banyak jaringan mata-mata di lapangan yang bergantung pada arahan mereka, kini mendadak kehilangan kendali. Operasi-operasi Mossad di kawasan diperkirakan akan kacau setidaknya untuk sementara waktu. Namun, dampak terberat justru bersifat psikologis. Israel selama ini menjual citra Mossad sebagai lembaga yang nyaris tak pernah gagal. Citra itu kini runtuh hanya dalam 1 malam. Lawan-lawannya melihat celah. Sekutu-sekutunya mulai meragukan. Kepercayaan yang dibangun puluhan tahun runtuh bak menara pasir diterpa ombak. Bagi Suriah, keberhasilan ini adalah bukti bahwa meski dihantam perang bertahun-tahun, mereka masih mampu merancang operasi presisi tinggi. Bagi Lebanon, terutama kelompok milisinya, ini adalah kemenangan moral yang memperkuat legitimasi dan dukungan publik. Sementara itu, investigasi intern di Israel dipastikan berlangsung panas. Bagaimana bisa intelijen yang dibekali teknologi satelit, komunikasi terenkripsi dan pengalaman puluhan tahun, kalah oleh jebakan klasik musuh? Pertanyaan itu berpotensi mengguncang karir banyak pejabat tinggi di Tel Aviv. Beberapa laporan menyebut bahwa Suriah sengaja membiarkan operasi Mossad berjalan selama beberapa hari untuk memancing rasa percaya diri berlebihan. Mereka membuat ilusi jalur aman, padahal semua sudah dipantau. Saat itulah perangkap dijalankan dengan presisi. Ironisnya, Mossad yang selama ini dikenal sebagai ahli jebakan, justru menjadi korban jebakan. Ibarat bandar judi yang terbiasa mengendalikan meja, kali ini mereka datang dengan tangan kosong lalu pulang sebagai kartu buangan. Dampak geopolitiknya pun tak bisa diabaikan. Negara-negara di Timur Tengah yang selama ini merasa terintimidasi oleh Mossad, kini melihat inspirasi baru. Dominasi intelijen Israel tidak absolut. Itu bisa digoyang, bahkan dipatahkan, jika musuh bersatu dan bermain sabar. Israel kini menghadapi dilema besar. Jika mereka membalas, risiko perang besar terbuka lebar. Jika mereka diam, citra kekuatan mereka akan semakin terkikis. Apapun pilihannya, peristiwa di lembah perbatasan itu telah menorehkan luka yang dalam dan sulit sembuh. Kronologi singkat serangan memperlihatkan skenario sempurna. Pengintaian Mossad masuk, jebakan ditutup, sinyal terputus, serangan serentak, dan eksekusi kilat. Dalam catatan sejarah konflik modern, jarang sekali ada operasi yang menewaskan 3 tokoh intelijen selevel jenderal dalam 1 malam. Kini, nama ketiga jenderal itu hanya tersisa di laporan rahasia dan headline berita. Mereka yang dulu dijuluki bayangan gelap, benar-benar menghilang, bukan lagi di balik operasi, melainkan di balik nisan tak bernama. Bagi Suriah dan Lebanon, keberhasilan ini adalah kemenangan militer, psikologis, sekaligus propaganda. Bagi Israel, ini adalah tragedi strategis yang menyingkap kelemahan paling dalam. Dan bagi dunia, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bahkan organisasi intelijen paling ditakuti pun bisa runtuh, hanya karena satu hal, kesombongan. Di markas besar PBB di New York, Dewan Keamanan segera menggelar pertemuan darurat.
Delegasi Israel mendesak kecaman internasional terhadap Suriah dan Lebanon, menuduh mereka melanggar hukum perang dengan menargetkan perwira intelijen. Namun, sebagian anggota dewan menilai insiden itu hanyalah konsekuensi logis dari operasi ilegal Israel di wilayah asing. Rusia dan Iran, sekutu dekat Suriah, segera memuji operasi tersebut sebagai respons sah terhadap agresi Israel. Sebaliknya, Amerika Serikat mencoba menyeimbangkan posisi, mengutuk serangan, namun sekaligus mendesak Israel agar tidak melancarkan balasan militer yang bisa memperluas konflik. Dunia terseret dalam pusaran retorika dan diplomasi yang penuh kepentingan. Di jalan-jalan Beirut, perayaan tak henti sepanjang malam. Warga menyalakan kembang api, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan mengibarkan bendera Lebanon serta Suriah berdampingan. Sebuah mural besar digambar cepat di dinding kota, siluet 3 jenderal Mossad dengan tanda silang merah di atas wajah mereka. Sebaliknya, di Tel Aviv, suasana berkabung terasa nyata. Ribuan lilin dinyalakan di alun-alun utama sebagai simbol duka. Para keluarga korban menuntut jawaban, mengapa 3 orang yang begitu penting dibiarkan masuk ke zona berbahaya tanpa perlindungan penuh. Tekanan emosional terhadap pemerintah semakin tak terbendung. Media internasional pun menjadikan tragedi ini sebagai headline berhari-hari. CNN menyebutnya, "The Night Mossad Fell Silent." Al Jazeera menulis, "Bayangan gelap yang runtuh." The Guardian menggambarkannya sebagai kegagalan intelijen terbesar Israel abad ini. Liputan demi liputan mempertebal luka reputasi Israel. Analis geopolitik menilai, efek domino dari insiden ini bisa sangat luas. Yordania, Mesir, hingga Turki mungkin melihat peluang untuk memperketat sikap terhadap Israel. Bahkan, negara-negara Teluk yang selama ini menjaga jarak, kini mempertimbangkan ulang hubungan mereka dengan Tel Aviv. Peta kekuatan kawasan perlahan bergeser. Sementara itu, di dalam tubuh Mossad sendiri, badai lebih besar tengah bergolak. Kepala Divisi Operasi Darat mengundurkan diri, staf senior dipanggil untuk investigasi, dan dokumen strategi dievaluasi ulang. Keheningan di kantor pusat Mossad lebih menakutkan daripada ledakan di perbatasan. Namun, sebagian kalangan memperingatkan, jangan salah menafsirkan kelemahan Israel. Sejarah menunjukkan bahwa ketika Israel dipermalukan, balasan mereka biasanya datang lebih keras, lebih cepat. Kemenangan Suriah dan Lebanon bisa jadi hanya prolog dari babak pertempuran berikutnya. Bagi rakyat Suriah yang lama dilanda perang sipil, kabar kemenangan ini ibarat oase di padang pasir. Untuk sekali ini, mereka bisa berkata, dunia menyaksikan tentara mereka bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Sebuah cerita langka di tengah dekade penderitaan. Dan bagi Lebanon, peristiwa ini memperkuat narasi bahwa perlawanan bersenjata masih relevan. Meskipun negara itu dililit krisis ekonomi, kemenangan simbolis melawan Israel memberi semangat baru bagi rakyat yang kelelahan. Seolah pesan itu jelas, bahkan bangsa kecil bisa membuat gajah raksasa. Akhirnya, sejarah akan mencatat malam itu bukan hanya malam kematian 3 jenderal Mossad, tetapi juga sebagai titik balik persepsi. Bagi sebagian orang, itu hanyalah operasi militer biasa. Namun, bagi mereka yang hidup di bawah bayangan konflik, itu adalah bukti bahwa tidak ada kekuatan yang abadi, bahkan bagi lembaga intelijen yang paling ditakuti sekalipun. Dan di lembah perbatasan Suriah-Lebanon, malam itu akan terus dikenang sebagai malam ketika bayangan runtuh.